Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Hendro di sini. Kita akan mendiskusikan masalah tentang keselamatan ketenaga listrikan. Nah, seperti yang kita tahu ya, sekarang ini kan listrik itu sangat dibutuhkan dan menjadi kebutuhan pokok. Dan apa yang akan terjadi jika K2 tidak dilakukan? Nah, ini apa hubungannya? Nah, sebelum kita mengetahui, kita harus melihat dulu definisi dari K2. Nah, definisi kedua adalah suatu kondisi yang terwujud jika kondisi aman, andal, dan ramah lingkungan terpenuhi. Nah, jadi itu definisinya. Nah, tadi kan ada 3 kondisi. Ada kondisi yang aman, andal, dan ramah lingkungan. Aman ini artinya adalah aman bagi instalasi dan makhluk hidup. Nah, yang andal udah tersedia terus-menerus tenaga listriknya. Nah, berikutnya adalah ramah lingkungan. Artinya ini tidak mencemari lingkungan. Jika arti aman, andal, dan ramah lingkungan sudah diketahui, selanjutnya bagaimana mewujudkannya? Artinya mewujudkan aman, andal, dan ramah lingkungan. Seperti kita lihat pada gambar, itu ada salah satu jenis pembangkit tenaga listrik. Jadi bagaimana pembangkit tenaga listrik tersebut dapat aman, tetapi juga andal, tersedia terus-menerus, dan juga ramah lingkungan. Ya, ini dia salah satu cara mewujudkannya agar andal, aman, dan ramah lingkungan. Pada slide itu ada pembangkit jenis thermal dan energi baru terbarukan, yaitu PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Nah, agar aman pembangkitnya, aman bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, maka harus ada legal aspek. Nah, seperti di bagian bawah itu ada izin usaha penyediaan tenaga listrik. Jadi pembangkitnya ini harus mempunyai izin. Nah, selanjutnya selain izin, badan usahanya juga harus mempunyai sertifikat badan usaha. Biasanya persyaratan izin dan sertifikat badan usaha atau SBU itu salah satunya adalah dipenuhinya pengujian untuk pembangkit. Jadi pembangkitnya itu harus diuji dulu. Jika melewati beberapa macam pengujian, maka pembangkit tersebut diberikan sertifikat layak operasi. Dengan diberikannya sertifikat layak operasi terhadap pembangkit atau SLO, artinya pembangkit itu sudah layak untuk dioperasikan. Jika sudah layak, maka kita melihat dari siapa yang mengoperasikan. Tentu para operator. Nah, operator ini juga harus kompeten. Bukti dari operator kompeten adalah dimilikinya sertifikat kompetensi. Sama halnya seperti pembangkit juga, operator-operator yang mengoperasikan juga harus diuji kompetensinya. Jika melewati ujian tersebut,
maka operator diberikan sertifikat layak operasi. Nah, jika kita sudah melihat dari mulai perizinan, terus sertifikat badan usaha, di dalamnya ada SLO dan juga sertifikat kompetensi, maka diharapkan pengoperasinya juga akan aman karena dioperasikan oleh orang yang kompeten dan pembangkitnya sudah melewati beberapa proses pengujian sehingga dinyatakan layak. Selanjutnya adalah ramah lingkungan. Nah, ramah lingkungan sama halnya seperti sertifikat layak operasi dan sertifikat kompetensi. Artinya, pembangkit ini juga akan diuji apakah ramah terhadap lingkungan atau tidak. Jika ramah, maka dokumen AMDAL atau KLUPL dinyatakan memenuhi dari sisi lingkungannya. Nah, itulah gambaran jadi hubungan antara pengoperasian pembangkit dengan uh, proses perizinan, di mana dalamnya ada sertifikat layak operasi, sertifikat kompetensi, dan juga dokumen lingkungan. Dalam hal ini dapat berupa analisa mengenai dampak lingkungan atau UKL-UPL. Nah, semoga penjelasan tadi dapat dipahami ya. Nah, untuk mengujinya, kita biasanya ada sedikit kuis. Jadi, kuisnya adalah jelaskan cara mewujudkan K2 atau keselamatan ketenagalistrikan. Nah, ini sih semoga bisa dijawab semua ya. Nanti jawabannya bisa ditulis pada kolom komentar di YouTube. Jika jawaban sudah terjawab oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, nanti kita akan bahas. Nah, demikianlah penjelasan dari K2 untuk keselamatan ketenagalistrikan. Terima kasih bapak-bapak dan ibu sudah melihat tayangan dan diharapkan kita terus tetap semangat dan terus belajar. Sampai jumpa.